Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil hakim, ar-ra'ufir rahim, alladhi rafa'a ahlal ilmi darajat wa ja'alahum manaratin fi dhulumat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, marilah senantiasa kita memperbaharui iman dan juga takwa kita, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dimanapun kita berada. Ilmu adalah warisan para nabi. Dengannya Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia dari gelapnya kebodohan. Dengan ilmu ibadah menjadi benar, hidup menjadi terarah. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat manusia. Dan dengan ilmu pula Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah. Dan salah satu amalan yang paling mulia adalah bepergian dalam rangka menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Maka seharusnya ada dari setiap kelompok di antara mereka segolongan orang yang mereka berangkat untuk memperdalam ilmu agama. Dan Nabi SAW mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dahulu para salaf, para imam, para ulama menempuh berkilo-kilometer meninggalkan tanah air mereka, menghadapi berbagai kesulitan demi mendapatkan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari memulai safarnya dalam rangka menuntut ilmu ketika beliau berusia 16 tahun. Meninggalkan Bukhara menuju ke Mekah, dilanjutkan dengan mengunjungi berbagai kota dan juga daerah. Beliau berjalan
kurang lebih 15.000 kilometer, mendatangi kurang lebih 70 kota demi menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para ulama besar. Perjalanan beliau adalah perjalanan yang cukup panjang. Beliau baru pulang kembali ke Bukhara, tempat kelahiran beliau, 35 tahun kemudian, di usia yang lebih dari 50 tahun. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau menjadi seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah. Kitab beliau Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Di dalam sebuah syairnya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waqtaribi." Kata beliau, tidak ada kenyamanan tinggal di kampung halaman bagi orang yang berakal dan beradab. Maka tinggalkanlah tanah airmu dan mengembaralah. Safir tajid iwadan amman tufariquh wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi. Bepergianlah, safarlah, niscaya engkau akan menemukan ganti dari orang yang engkau tinggalkan. Dan berlelah-lelahlah, karena sesungguhnya kelezatan hidup, nikmatnya hidup adalah di dalam rasa lelah. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sala taba wa illam yajri lam yatibi. Aku melihat air yang diam akan menjadi rusak. Jika ia mengalir, baiklah dia, dan jika ia tidak mengalir, maka dia akan membusuk. Wal asadu laula firaqul ardi maftarasat wa sahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Singa tidak akan bisa memangsa jika dia tidak keluar dari sarangnya, dan anak panah tidak akan mengenai sasarannya jika dia tidak mau keluar dari busurnya. Wasyamsu law waqafat fil falaki daimatan lamallaha an-nasu min ajamin wa min arabi. Dan matahari, kata beliau, jika dia terus diam di orbitnya, niscaya manusia akan bosan, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab. Kemudian beliau melanjutkan, "Wattibru katturbi mulqan fi amakinihi wal 'udu fi ardihi naw'un minal hatabi." Emas, jika dia tetap berada di dalam tanah, maka dia hanyalah debu. Gaharu pun, jika dia tetap di tempatnya, hanya dianggap kayu biasa. Fa in tagharraba hadha azza matlabuhu wa in tagharraba dhaka azza kadzahabi. Apabila emas tersebut meninggalkan tanah, maka dia akan menjadi sesuatu yang banyak dicari. Dan kalau kayu gaharu meninggalkan kayu-kayu yang lain di hutan, maka dia akan berharga seperti emas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Kembali di khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kepada dirinya sendiri dan juga para ikhwah supaya berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian. Dengarkanlah nasihat yang tulus dari seorang ayah kepada anaknya yang hendak menuntut ilmu. Dia mengatakan, wahai anakku tersayang, hari ini engkau melangkah meninggalkan rumah tempat engkau dibesarkan. Engkau akan meninggalkan pelukan yang hangat dari seorang ayah dan juga ibu. Bukan untuk mencari dunia dan juga gemerlapannya, tetapi untuk tujuan yang mulia, menuntut ilmu warisan para nabi. Anakku, ayah tahu jalan ini tidak mudah. Akan ada rindu yang menguras air matamu. Akan ada ujian yang mengguncang, kesepian yang mungkin membuatmu goyah. Tapi semua itu adalah bagian dari tempaan Allah untuk menjadikanmu kokoh seperti gunung dan bijak seperti para ulama. Ingatlah nak, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para pelaku maksiat. Jika engkau lapar, maka ingatlah betapa ibumu sering menahan lapar agar engkau kenyang. Jika engkau lelah, maka ingatlah bagaimana ayahmu bekerja keras agar engkau bisa belajar. Anakku, kami tidak meminta hartamu, tidak boleh meminta dan menuntut gelar-gelarmu. Kami hanya ingin satu hari kelak di hadapan Allah, kami bisa berkata kepadanya, ya Rabb, ini adalah anak kami yang kami didik, yang kami doakan, yang kami korbankan untuk menjadi hamba-Mu yang alim dan taat. Wahai anakku, jagalah salatmu, hargai waktumu, jagalah niatmu, pilihlah teman-teman yang baik, hormati gurumu, dan bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Pergilah anakku, dengan doa kami yang senantiasa mengiringmu. Semoga langkahmu diberkahi, ilmumu bermanfaat, dan kelak engkau menjadi cahaya bagi umat, serta menjadi penyejuk mata bagi kami di dunia dan akhirat. Di sini kami akan bersabar menunggumu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون